Selamat pagi, selamat hari Senin di awal pekan di bulan Februari di minggu yang kedua. Hari ini Senin tanggal 7 Februari 2022. Kita kembali menyambut hari yang baru dan pekan yang baru dengan segala macam hal yang harus kita kerjakan. Kerap kali hari Senin jadi hari yang kalau kita lihat di saat kita menjalani akhir pekan, saat kita liburan menikmati hari Sabtu dan hari Minggu, kerap kali Senin menjadi sesuatu yang mungkin untuk sebagian orang menjadi hari yang tidak nyaman untuk disambut. Tetapi mari kita menyambut hari ini menjadi hari yang penuh berkat. Semoga dengan semangat dan juga dengan optimisme kita bisa menjalani awal pekan ini dengan semangat, dan akhirnya nanti akan ada banyak berkat yang boleh kita terima dan kita sambut di dalam hidup kita. Hari ini di hari Senin tanggal 7 Februari 2022, kita kembali akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larianlah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar-pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam pengalaman sakit yang pernah kita alami atau yang mungkin sekarang ini tengah kita alami dan tengah kita hadapi, kerap kali sakit secara fisik lalu akan berpengaruh pada sakit secara psikis. Terlebih di saat orang yang sedang sakit itu sebelumnya adalah pribadi yang aktif, banyak kegiatan, banyak hal ia kerjakan, dan juga banyak hal muncul di dalam kreativitasnya. Maka di saat orang itu sakit secara fisik, lalu dia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kondisinya menjadi menurun, mungkin dia lalu kita mulai berpikir bahwa situasi sakit itu lalu membuat kita menjadi terbatas, lalu membuat kita menjadi pribadi yang kerap kali kalau tidak hati-hati lalu mulai muncul suatu pesimisme di dalam diri, yang muncul di dalam ungkapan-ungkapan, saya sekarang lemah, saya tidak sekuat sebelumnya, kondisi tubuh saya berangsur-angsur menurun, saya tidak lagi bisa menjalankan aktivitas dan juga kreativitas serta rutinitas saya. Lalu kita mulai berpikir bahwa kehidupan kita seolah-olah berhenti pada pengalaman sakit itu. Secara tidak sadar, perasaan kemudian situasi putus asa itu membuat sakit fisik kita semakin kita rasakan, semakin membuat kita terganggu di dalam hidup kita. Lebih-lebih di saat sakit yang dirasakan lalu membuat kita tidak lagi punya pengharapan, tidak lagi mempunyai semangat untuk menjalani entah itu pengobatan, terapi, atau juga lain sebagainya. Lalu bagaimana sebetulnya di saat kita menghadapi sakit kita? Mungkin pertama-tama yang harus kita alami di saat kita menghadapi sakit adalah menyadari situasi diri kita. Kita sadar akan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Kita sadar bahwa setiap orang pasti akan menemukan dan berjumpa dengan pengalaman sakit tersebut. Maka sebetulnya di saat kita sakit, kita tidak sedang berjuang seorang diri saja. Maka kita perlu menyadari situasi diri kita di saat kita tengah menderita sakit, menyadari perasaan yang muncul di dalam diri kita.
Mungkin ada penolakan yang kita rasakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang nanti akan terjadi di dalam hidup saya di depan sana. Mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran. Kita perlu menyadari itu dan menerima perasaan itu, tetapi tidak boleh berhenti dalam perasaan itu. Tidak boleh lalu kita hanya berhenti pada perasaan takut, tidak boleh hanya berhenti pada perasaan putus asa, tidak boleh hanya berhenti pada situasi saya tidak lagi berguna dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa memilih sikap kita untuk berdamai dengan situasi tersebut. Sebagai sebuah pengalaman, di saat saya sakit atau kita sakit, sekuat apapun kita mengusir rasa sakit itu justru akan semakin kuat kita rasakan. Semakin kita menolak rasa sakit itu, maka rasa sakit itu juga akan semakin melawan kita dan kita akan semakin tersiksa di dalam rasa sakit itu. Maka mungkin kita bisa berdamai dengan situasi sakit, tapi nyatanya memang berdamai dengan situasi sakit bukanlah sesuatu yang mudah. Kita kerap kali tidak mudah untuk menerimanya. Mungkin kita bisa pertama-tama mengajak situasi dan rasa sakit itu untuk ngobrol. Apa sih sebetulnya yang kamu mau gitu ya? Kita sambil memegang tempat yang kita rasakan, tempat yang mungkin sedang kita rasakan sakit, kita mencoba untuk berdialog. Kita ajak untuk ngobrol, kita ajak untuk kira-kira ke depan kita bagaimana dan lain sebagainya. Maka di dalam pengalaman dialog itu, mungkin perlahan kita mulai bisa menerima pengalaman sakit itu, dan bisa jadi penerimaan itu adalah awal dari kesembuhan yang nanti kita akan terima di dalam usaha-usaha yang kita buat bersama dengan keluarga kita dan usaha-usaha medis lainnya. Hari ini Tuhan Yesus berjumpa dengan banyak sekali orang yang sakit di saat ia mendarat di Danau Genesaret. Ada banyak orang yang ditandu, mungkin karena sudah tidak lagi mampu untuk berjalan. Ada banyak orang yang di dalam situasi lemahnya lalu mencoba untuk mendapatkan kesembuhan di dalam diri Yesus. Satu hal yang rasanya menarik dari kesembuhan yang didapatkan oleh banyak orang hari ini di tepi Danau Genesaret adalah di saat mereka punya keyakinan yang begitu besar sampai-sampai menjamah jubah Yesus saja mereka bisa sembuh. Saudari-saudara sekalian, mungkin sikap ini menjadi sebuah ungkapan dan gambaran di saat seseorang mau untuk menjamah juntai jubah Yesus yang ada di bawah, melambangkan bagaimana kita di dalam kerendahan hati menyadari situasi sakit kita. Kita menyadari diri kita yang lemah, yang rapuh, tetapi membawa pengalaman lemah dan rapuh itu pada pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Kita pasti akan menemukan rasa sakit, tetapi mari kita menyadari rasa sakit itu. Kita boleh berusaha sebagai manusia dan juga membawa pengharapan itu kepada Tuhan sendiri. Saudari-saudara sekalian, jangan pernah berputus asa untuk Anda semua yang sekarang ini tengah sakit, yang tengah beristirahat dan juga tengah berusaha dan juga berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tetap semangat untuk Anda semua dan semoga segala usaha dan juga perhatian serta kehadiran banyak orang, khususnya keluarga yang Anda cintai, juga menjadi semangat bagi Anda, bagi kita semua untuk menghadapi rasa sakit dan mendapatkan kesembuhan. Jangan takut untuk diketahui oleh orang di saat kita sakit, karena kerap kali di saat banyak orang tahu atau orang tahu tentang sakit kita, di saat itulah ada banyak orang yang mencintai dan juga mewujudkan cinta itu melalui doa-doa mereka.
Saudari-saudara sekalian, salam sehat untuk Anda semua dan tetap semangat untuk kita semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi Anda dan kita semua menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi, selamat mengawali pekan ini di hari Senin, tanggal 7 Februari 2022. Semangat untuk Anda semua dan semanggi, semangat pagi hari ini.